Perang Kolonial Belanda di Aceh, The Dutch Colonial War in Aceh, Penerbit Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh tahun 1977, timbulnya pergolakan melawan kolonialisme Belanda adalah salah satu gejala yang muncul di Kepulauan Nusantara yang memuncak pada abad ke-19. Pada tahun 1871 kerajaan-kerajaan Belanda dan Inggris menandatangani sebuah traktat yang dinamakan Traktat Sumatera, yang antara lain menyatakan bahwa Belanda bebas memperluas kekuasaannya di seluruh Pulau Sumatera. Sehingga dengan demikian Belanda tidak berkewajiban lagi menghormati kedaulatan dan integritas Kerajaan Aceh yang tercantum dalam Traktat London 1824. Kerajaan Aceh sudah jelas merasa terancam oleh Traktat Sumatera ini. Sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat, dalam keadaan demikian Kerajaan Aceh berusaha mencari bantuan dari negara-negara yang dianggap bersahabat, antara lain Turki. Dalam bulan September 1871 Belanda menempuh suatu garis kebijaksanaan baru, yakni politik tanpa agresi, tetapi dipersiapkan sedemikian rupa sehingga dapat tercapai kehendak pemerintah Hindia Belanda untuk melindungi pihak-pihak yang perlu dilindungi serta bertujuan memperkokoh pengaruh Belanda yang menganggap Sumatera menjadi haknya. Selanjutnya dalam bulan Oktober 1872 pemerintah Hindia Belanda mengirim surat kepada Sultan Aceh, Tuanku Mahmud Shah, yang berisi keinginan untuk mengirimkan sebuah komisi yang diketuai oleh Residen Riau guna menyelesaikan beberapa hal yang menyangkut kepentingan kedua belah pihak. Dalam bulan Desember 1872 Sultan Aceh menyampaikan surat jawaban kepada Residen Riau melalui sebuah perutusan yang terdiri dari Syah Bandar Panglima Tibang Muhammad beserta 4 orang hulu balang lainnya, yang meminta agar perutusan Belanda menunda kedatangannya beberapa bulan lagi karena Kerajaan Aceh sedang menanti hasil kunjungan utusannya menghadap Sultan Turki. Dalam perjalanan kembali dari Riau pada tanggal 25 Januari 1873 utusan Aceh dengan menumpang kapal Marnis, singgah di Singapura serta mengadakan hubungan dengan konsulat Amerika dan Italia. Konsul Amerika sendiri bersama para utusan tersebut mempersiapkan sebuah konsep perjanjian kerjasama sederajat antara Amerika dan Aceh dalam menghadapi ancaman Belanda. Dalam pada itu konsul Belanda di Singapura, Read mengawatkan pemerintah Hindia Belanda dan memberitahukan bahwa konsul-konsul Amerika dan Italia membantu kedudukan Aceh. Akibatnya adalah keputusan pemerintah Belanda di Nederland pada tanggal 18 Februari 1873 yang memerintahkan Gubernur Jenderal Hindia Belanda, James Loudon, agar mengirim angkatan laut ke Aceh, dan kalau perlu disertai pasukan yang kuat. Adanya kekuatan lain yang hendak turut berperan seperti keadaan sebelum tahun 1824 di Pulau Sumatera mengkhawatirkan pihak Belanda. Belanda segera mengambil tindakan karena khawatir tentang kelanjutan hasil perundingan di Singapura antara Aceh dengan Amerika Serikat yang dapat merugikannya. Dengan diperolehnya berita bahwa sebuah skuadron Amerika di bawah Laksamana Jenkins akan berangkat dari Hong Kong ke Aceh pada tanggal 1 Maret 1873. Gubernur Jenderal Hindia Belanda mengangkat F.N. Nieuwenhuizen sebagai komisaris pemerintah Hindia Belanda serta memerintahkannya menuju Aceh untuk mengusahakan agar Sultan Aceh mengakui kedaulatan Belanda. Andai kata pengakuan dimaksud telah diperoleh, diperkirakan bahwa kekuatan-kekuatan ketiga akan terhambat untuk melakukan intervensi. Nieuwenhuizen berangkat pada tanggal 7 Maret menuju Aceh dengan sebuah kapal perang, Citadel van Antwerpen, dan sebuah kapal pemerintah sipil, Siak. Sesampai di Pulau Pinang ia mendapat tambahan kekuatan lagi 2 buah kapal perang milik Belanda, Marnis, dan Choehoorn. Ia tiba di perairan Aceh pada tanggal 22 Maret dan kemudian menyampaikan ultimatum kepada Sultan Aceh, Tuanku Mahmud Shah. Jawaban Sultan tidak memenuhi keinginan Belanda dan karena itu pada tanggal 26 Maret 1873 Nieuwenhuizen memaklumkan perang kepada Kerajaan Aceh. Pada tanggal 5 April tahun itu juga Belanda telah siap di perairan Aceh dengan 6 buah kapal perang, Jambi, Citadel van Antwerpen, V. Marnis, V. Choehoorn, Esoera Baja, V. Sumatera, 2 buah kapal angkatan laut pemerintah, Siak, Idan, Jebronbeek, 5 buah barkas, 8 buah kapal peronda, 1 buah kapal komando, 6 buah kapal pengangkut,
serta 5 buah kapal layar, masing-masing ditarik oleh kapal pengangkut, yaitu 3 buah untuk pasukan artileri, kavaleri dan pekerja-pekerja, 1 buah untuk amunisi dan perlengkapan, serta 1 buah untuk orang-orang sakit. Komandan armada ialah Kapten Laut J.F. Koopman. Angkatan Darat dan Laut itu yang seluruhnya terdiri dari 168 orang perwira, 140 orang Eropa, 28 orang bumi putra, 3.198 orang bawahan, 1.098 orang Eropa dan 2.100 orang bumi putra, 31 ekor kuda untuk perwira. 149 ekor kuda pasukan, 1.000 orang pekerja paksa dengan 50 orang mandor, 220 orang wanita bumi putra, 8 orang setiap kompi, serta 300 orang laki-laki bumi putra sebagai pelayan perwira-perwira, dipimpin oleh Mayor Jenderal J.H.R. Kohler, dibantu oleh wakilnya merangkap Komandan Infanteri Kolonel E.C. van de Allen, disertai pula oleh Kepala dan Wakil Kepala Staf, ajudan-ajudannya, komandan-komandan batalion, zeni, kesehatan dan topografi. Pada tanggal 6 April untuk pertama kali pasukan Belanda mendarat di Pante Ceureumen, sebelah timur Uleleue, untuk melakukan pengintaian, mereka dipukul mundur oleh pejuang-pejuang Aceh, dan barulah pada tanggal 8 April berikutnya seluruh induk pasukan Belanda didaratkan di bumi Aceh. Pada hari pendaratan pertama saja kapal perang, Citadel van Antwerpen, memperoleh 12 tembakan meriam Aceh, perang kolonial yang terlama dalam sejarah Nusantara dimulai. Dalam buku ini disajikan kepada para pembaca jejak-jejak sejarah berupa nukilan peristiwa yang berkaitan dengan Perang Rakyat Indonesia melawan penjajah Belanda di Aceh. Bangsa kita, karena teknologi pada masa itu, tidak membuat gambar-gambar mengenai perang ini. Akan tetapi untunglah kerajaan Belanda banyak membuat foto dokumentasi sehingga memungkinkan kita lebih menghayati betapa tingginya semangat juang generasi terdahulu mempertahankan setiap jengkal tanah air dari agresi penjajah. Andai kata dalam buku ini terdapat banyak gambar tokoh-tokoh militer Belanda, hal ini bukanlah dimaksudkan untuk mengagungkan peranan mereka, akan tetapi semata-mata untuk memperlihatkan betapa pihak Belanda harus mengerahkan sekian banyak perwira serta pasukan angkatan perangnya untuk menghadapi perlawanan gigih dari pihak rakyat Aceh yang memakan waktu puluhan tahun. Perang melawan Belanda oleh rakyat Aceh diberi nama Perang Beulanda, Perang Belanda, Perang Gompeuni, Perang Kompeni, Perang Sabi, Perang Sabil, dan Perang Kaphe, Perang Kafir, dan siapa yang gugur karena memerangi kafir. Maksudnya orang Belanda karena tidak seagama dengan orang Aceh pada masa peperangan itu, dianggap mati syahid sebagaimana tercermin dalam hikayat Perang Sabil. J.S. Furnival I, 1944 hingga 1976, menganggap Perang Aceh ini berakhir pada tahun 1904, sedangkan J. Jongejans, 1939, menganggapnya berakhir antara 1910 dan 1913. J. Kramer, 1922, membuat periodisasi Perang Aceh dengan membaginya dalam 7 masa, yaitu 1. Ekspedisi pertama di bawah Jenderal J.H.R. Kohler, 5 hingga 29 April 1873. 2. Ekspedisi kedua di bawah Jenderal J. Van Swieten sampai dengan pendudukan dalam Keraton Sultan Aceh, 9 Desember 1873, 24 Januari 1874, 3. Masa konsolidasi pendudukan Aceh, April 1874, Juni 1878, 4. Masa aksi kekerasan dan penaklukan seluruh Aceh Besar, Juni 1878, September 1879, 5. Masa pemerintahan sipil, 1881-1884. 6. Kemunduran yang terus-menerus, 1884-1896. Dan 7. Masa aksi kekerasan dan berakhirnya Perang Aceh, 1896-1910, pada tahun 1912 syahid seorang ulama besar bernama Teungku di Barat yang muncul secara menonjol dalam arena peperangan sejak tahun 1903 sebagai pemimpin gerilya. Beberapa orang perwira Belanda telah berikhtiar, tetapi tidak pernah berhasil menangkap ataupun membunuhnya, tetapi atas usaha pasukan Letnan Marsos Behrens tempat ulama ini dapat dikepung dan dalam kontak senjata yang terjadi lengan beliau terkena peluru Belanda.
Segera beliau menyerahkan karabennya kepada istrinya dan mencabut rencong dengan tangan kirinya sementara istrinya segera pula melindungi sang suami dengan berdiri di hadapannya. Akhirnya peluru Gompo Uni menembus jasad keduanya dan gugurlah mereka sebagai syuhada. Beginilah, tulis Zendgraaf, berakhirnya hidup Teungku di barat dan ulama-ulama terkemuka lainnya di daerah ini yang lebih suka memilih syahid daripada ijmel atau melapor kepada Belanda. Seterusnya Zendgraaf mengunci tulisannya itu dengan mengajukan pertanyaan. Dan adakah suatu bangsa di dunia ini yang tidak akan menulis tentang gugurnya tokoh-tokoh heroik ini dengan rasa penghargaan yang sedemikian tingginya di dalam buku-buku sejarahnya? Setelah tahun 1912 pertempuran masih terus berlangsung di sana-sini, kendatipun intensitasnya semakin berkurang. Akan tetapi pada tahun 1925 hingga 1927 terjadi pertempuran besar di Bakongan, Aceh Barat. Pada tahun 1935 di Lhong, pada tahun 1937 di Leupueng, Aceh Besar, bahkan pada tahun 1942, menjelang pendaratan Jepang di Aceh, di Seulimeum, juga di dalam daerah Aceh Besar. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan jika Paul van Teveer menulis di dalam bukunya The Aceh Oorlog bahwa peperangan Belanda di Aceh harus dianggap sebagai sebuah peperangan besar dan dahsyat yang berlangsung terus-menerus sejak tahun 1873 sampai saat Belanda mengundurkan diri dari Aceh untuk selama-lamanya dalam tahun 1942. Dan setelah tahun 1945 Belanda tidak pernah lagi berusaha menanamkan kekuasaannya di Aceh, sehingga Aceh adalah daerah yang terakhir ditaklukkan dan yang pertama pula bebas dari penjajahan Belanda. Sesaat setelah tentara Belanda mendarat pada tanggal 6 April 1873 dengan serta-merta mereka digempur oleh pasukan kerajaan Aceh. Setelah beberapa hari bertempur barulah Belanda dapat merebut Masjid Raya di Kutaraja, sekarang Banda Aceh, 10/4/1873. Akan tetapi karena tekanan pasukan-pasukan Aceh yang dipimpin antara lain oleh Teku Imaum Luang Bata, mereka kemudian terpaksa meninggalkannya juga. Pada tanggal 14 April 1873 Belanda berusaha lagi merebut Masjid Raya, dan dalam pertempuran ini panglima pasukannya J.H. Kohler tewas kena peluru pejuang Aceh. Tujuan Belanda menguasai dalam atau Keraton Sultan Aceh dapat digagalkan. Mereka dipukul mundur dengan menderita kekalahan hebat, yakni 45 orang tewas, termasuk 8 orang perwiranya, dan 405 orang luka-luka, di antaranya 23 orang perwira. 3 hari setelah Jenderal Kohler gugur, Belanda mengundurkan diri ke pantai. Dan setelah mendapat izin dari pemerintah Hindia Belanda pada tanggal 23 April, mereka lalu membongkar sauh meninggalkan pantai Aceh pada tanggal 29 April 1873. Penyerbuan Belanda yang pertama seluruhnya gagal. Dalam pada itu pemerintah Hindia Belanda mempersiapkan lagi angkatan perangnya untuk melakukan penyerangan kedua, dan selama persiapan ini angkatan lautnya memblokade perairan pantai Aceh untuk menghalangi kerajaan Aceh berhubungan dengan dunia luar. Pihak Aceh pun tidak tinggal diam menghadapi keadaan ini. Di Penang terbentuk sebuah Dewan Delapan, yang terdiri dari 4 orang bangsawan Aceh, 2 orang Arab, dan 2 orang Keling kelahiran Penang, untuk mewakili kepentingan Aceh di luar negeri. Mengusahakan dan mengangkut perbekalan perang dengan menembus blokade Belanda serta berusaha menghubungi tempat-tempat lain di Nusantara agar timbul juga perlawanan terhadap Belanda.